Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib wal isya, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah, taufiknya pada kita semua. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini kita mendapatkan kesehatan walafiat dan dimudahkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menunaikan kewajiban, meninggalkan larangan. Meski di tengah guyuran hujan, ya kita menyempatkan diri dan dimudahkan untuk datang ke tempat ini untuk melaksanakan salat maghrib wal isya berjamaah, dan juga kita mengisi di antara dua waktu tersebut dengan bermajlisil ilmi. Dan ini merupakan karunia nikmat Allah yang begitu agung. Kita di antara dari sekian banyak manusia yang Allah berikan kemudahan, meski dalam keadaan guyuran hujan yang begitu berat, kita tidak rasakan itu sebagai halangan yang berarti. Bagi sebagian orang, enggak hujan aja berat, gimana kalau hujan? Tapi alhamdulillah kita rasakan hal ini, ya memang sih, ya halangannya, tapi tidak begitu berarti bagi kita. Dan ini merupakan tanda-tanda, ya kebaikan yang Allah kehendaki kepada kita semua ketika kita dimudahkan untuk melaksanakan perintahnya. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi kita yang mulia salawatullah wassalamuhu alaih, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Ikhwatal iman, para hadirin jamaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya kita mensyukuri atas karunia Allah yang begitu agung, yang tentu nikmat yang paling besar itu adalah nikmat Islam. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslim. Kita tahu di luar sana begitu banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam. Padahal tiket masuk surga cuma satu, yaitu Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata illa nafsul muslim. Kata Nabi SAW, orang gak akan masuk surga kecuali dia muslim. Mau sebaik apapun, ya, bagaimana sosialnya, nilai sosialnya terhadap manusia begitu baik sekalipun, kalau dia bukan muslim gak akan masuk surga sama sekali. Oleh karenanya para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, ini merupakan nikmat Allah yang begitu agung, hidayah agama Islam. Kita berada di dalam agama yang begitu lengkap petunjuknya.
Bahkan termasuk bagaimana kita menghadapi situasi yang hari ini tidak begitu stabil, Pak. Kita tahu harga-harga barang melambung tinggi, tidak terkendali sama sekali. Apalagi dengan kenaikan BBM yang semua di luar dugaan kita. Kalau dulu-dulu naik BBM paling 100, 200 rupiah, 300, paling tinggi 500 rupiah. Sekarang naik BBM hampir 3.000 rupiah. Semua di luar dugaan kita. Nggak terkendali. Dan kita bersyukur sebagai seorang muslim, kita punya agama begitu lengkap petunjuknya. Bagi seorang mukmin, ya itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin adalah ujian. Maka sikap yang tepat bagi seorang mukmin menghadapi suatu ujian adalah dengan dia bersabar, mengendalikan dirinya, tidak emosi, apalagi waliyazubillah turun ke jalan, demonstrasi, merusak fasilitas. Beberapa bahkan berita sampai terjadi pertumpahan darah, waliyazubillah, pemukulan dan macam sebagainya. Menandakan ketidaksabarannya menghadapi situasi dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yabrahu bil abdi, ya, hatta yatrukahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yatrukahu yamshi alal ardi wa ma alaihi khati'ahu, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu Allah uji, ya, senantiasa Allah timpakan ujian padanya. Mukmin ditimpakan musibah padanya sampai dia berjalan di atas muka bumi, enggak bawa dosa sama sekali. Ya. Karena bagi seorang mukmin suatu ujian adalah instrumen yang Allah gunakan untuk menghapus dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Oleh karenanya apapun ujiannya maka kita bersabar. Termasuk dengan kenaikan harga yang melambung tinggi. Ini kalau udah BBM naik kayak begitu, kita tunggu aja. Barang yang lain, ya, bukan merangkak naik, Pak, lompat. Kalau dulu-dulu harga naik merangkak, Pak. Sekarang lompat dia. Langsung ke atas. Dan kita dapatkan petunjuk yang sempurna dalam agama Islam. Bagaimana sikap seorang mukmin menghadapi kenaikan harga, ada hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang dahulu Allah menguji kaum muslimin dengan kenaikan harga bukan hanya hari ini saja. Dulu para sahabat sudah diuji sama Allah. Dulu juga ada, Pak, kenaikan harga tidak terkendali. Dan demikian kita dapatkan petunjuknya. Apa sih seharusnya seorang mukmin bersikap? Bagaimana dia bersikap seharusnya? Ya. Dahulu datang para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam persis situasinya kayak sekarang tuh, harga nggak terkendali. Ya. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ghala si'ru fasa'ir lana. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ini harga merangkak naik. Tidakkah Anda kendalikan ya Rasulullah? Anda intervensi bagaimana bisa terkendali dan bagaimana bisa kembali stabil. Itu kata para sahabat. Dahulu mereka puyeng juga, Pak, menghadapi kenaikan harga. Ya, mungkin barangkali dulu yang naik bukan BBM pastinya, Pak, ya. Karena BBM baru kemarin kan ditemukan. Tapi harga melambung tinggi pada zaman itu. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yuk kita turun ke jalan demonstrasi. Bukan. Ya. Yuk kita bakar-bakar dah fasilitas yang ada, bakarin aja sebagai bentuk protes. Bukan. Ya, marah-marah, ngamuk di pinggir jalan, bukan. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha huwal musa'ir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dialah Allah yang mengatur harga. Bahkan kata Nabi, yang mengatur harga adalah Allah. Innallaha huwal musa'irul qabid al-basit. Dialah Allah yang menjadikan situasi menjadi sempit.
Dialah Allah yang menjadikan keadaan dan situasi menjadi lapang. Dialah Allah yang mencurahkan karunia dan rezekinya. Ya. Itu jawab Nabi SAW, Pak. Jadi melambungnya harga hari ini tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap seorang mukmin terhadap ketentuan Allah apa, Pak? Rela dan bersabar. Itu diantara bentuk wujud beriman kepada qadha dan qadar, yang merupakan satu dari 6 rukun iman. Yang terakhir kata Nabi, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kalian beriman kepada qadha dan qadar, baik yang manis maupun yang pahit. Jangan yang manis aja bisa sabar. Kebanyakan manusia kan begitu, Pak, ya. Mereka bisa bersabar kalau takdirnya pas yang manis-manis tuh. Enjoy bahkan. Tapi begitu ditetapkan takdir yang pahit, udah mencak-mencak dia. Emosi, nggak stabil, atau terkadang mengumpat, atau menghujat, atau nyari kambing hitam. Ya. Kalau mau cari kambing tuh yang udah mateng, Pak, udah disate, udah digulai. Jangan gemar nyari kambing hitam. Lupa untuk introspeksi diri akhirnya. Itu kan gaya manusia hari ini kan begitu, Pak. Paling gampang nyari kambing hitam, dan yang paling enak itu, Pak. Ada objek yang bisa dihujat, ada objek yang bisa dicaci maki. Dan dia lupa akan dirinya. Padahal tadi Nabi telah jelaskan, ini Allah yang ngatur harga. Bahkan sekarang nih BBM naik hampir 3.000, itu Allah yang ngatur harga. Ya. Dan kita harus mengimani apa yang Nabi SAW sampaikan. Logikanya begini, Pak. Kenaikan harga itu tidak lepas sebabnya dari satu dari 2 sebab. Ini naiknya harga nih, termasuk BBM. Ya. Tidak lepas dari satu di antara 2 sebab. Sebab yang pertama, ini naiknya BBM. Saya tidak menuduh, Pak, ya. Ini kan kita bicara tentang 2 kemungkinan. Satu dari keduanya. Yang pertama, karena memang kezaliman penguasa, Pak. Ada oknum dari penguasa yang memang dia zalim tuh. Tamak, dia pengen mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ya. Dengan dia menaikkan harga. Ada solusi lain tanpa harus menaikkan harga, tapi dia pilih ini yang paling prospek baginya. Ya, keuntungannya lebih besar. Ya. Ada unsur kesengajaan, ada unsur kezaliman. Memang dia pengen nindes. Itu kemungkinan yang pertama. Jika benar demikian pemimpin yang zolim dan pengen nindes, itu juga merupakan ketetapan Allah. Ya. Ketetapan Allah yang merupakan akibat dari perbuatan tangan manusia, rakyat pada umumnya. Bukankah dalam surat Al-An'am Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Kata Allah, bukankah kami kuasakan sebagian pemimpin berkuasa? Pemimpin yang zalim berkuasa atas diri kalian adalah karena sebab perbuatan kalian sendiri, kata Nabi SAW. Kata Allah dalam kitabnya surat Al-An'am. Jadi naiknya para pemimpin yang zalim, lalim, apa kata Allah? Itu karena sebab perbuatan tangan manusia. Karena durhakanya mereka kepada Allah, karena jauhnya mereka kepada Allah. Kita lihat tuh sekarang bahkan dukun pun angkat suara dan viral, Pak. Kalau dulu dukun itu ngumpet di kampung-kampung. Kita lihat sekarang tuh. Dukun dengan terang-terangan ya menjajakan praktek perdukunannya, kesyirikannya di media sosial, bahkan waliyadzubillah. Beberapa waktu yang viral, beberapa waktu yang lalu viral seorang dukun mengatakan kalau kita nggak percaya sama dukun bisa batal tuh syahadat. Waliyadzubillah. Sampai pada titik itulah kemungkaran yang terjadi di umat manusia. Kita nggak akan bicara tentang mereka yang ada di luar negara kita, Pak.
Ini fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita sudah. Ya, membuat hati ini tersayat-sayat. Belum dengan mereka yang melakukan praktek bid'ah, mengajarkan kepada manusia, mengajak manusia untuk melakukan perbuatan bid'ah terang-terangan. Padahal hakikat dari perbuatan bid'ah menuduh Nabi SAW berkhianat. Kan ini hakikat dari penistaan terhadap Nabi, perbuatan bid'ah, Pak. Seharusnya ketika kita melihat orang melakukan perbuatan bid'ah, minimal kita ada rasa cemburu. Ada rasa geram minimal, Pak, kalau kita tidak mampu menegurnya. Ya. Sebagaimana ada sebagian manusia yang menistakan Nabi SAW, kita murka harusnya. Karena hakikatnya orang yang melakukan bid'ah itu menistakan Nabi SAW. Apa kata Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala? Kata Imam Malik, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Kata Imam Malik, barang siapa yang melakukan satu perbuatan bid'ah, enggak usah semua, satu aja, dan dia menganggap perbuatan bid'ah itu adalah bid'ah hasanah, menganggapnya ini baik, menganggapnya ini positif, menganggapnya ini bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah. Apa kata Imam Malik? Hakikatnya dia menuduh Nabi SAW berkhianat dalam risalah. Ada perbuatan baik yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Itu kata Imam Malik. Jadi orang yang melakukan bid'ah, hakikatnya dia menistakan Nabi dan menuduh Nabi melakukan khianat. Ada perbuatan baik yang dianggap hari ini dahulu tidak Nabi ajarkan kepada umatnya. Mulai dari perbuatan syirik, bid'ah, ini kan berjamaah, Pak, ya, di tengah-tengah rakyat dihidupkan. Maka kemungkinan yang pertama adalah karena kezaliman penguasa, itu pun ketetapan Allah dalam surat Al-An'am. Saya ulang, Allah mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang-orang zalim atas sebagian kalian. Karena apa? Karena sebab dari perbuatan tangan kalian, maksiat di mana-mana. Maksiat, Pak, kurvanya bukan menurun, menukik tajam ke atas dan terus meningkat. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Ada unsur kesengajaan karena zalim ingin menindas. Lalu kemudian kemungkinan yang kedua, karena memang situasinya tidak memungkinkan. Pemerintah, penguasa sudah berupaya sedemikian rupa, ya karena memang ya sebagian komoditas kita tergantung dengan negara lain. Bisa karena sebab faktor perangnya Rusia dengan Ukraina, itu sudah mempengaruhi secara signifikan. Itu para eksportir importir merasakan betul akibat dari konflik itu. Ya, belum lagi karena faktor gagal panen, negara-negara tidak ingin melepas barangnya, ya. Karena ternyata produsen terbesar ya ada lagi bermasalah. Akhirnya apa? Ya kita kena tergantung beberapa komoditasnya dengan negara lain karena memang situasinya tidak memungkinkan. Sudah mereka pikirkan sedemikian rupa dan pilihan yang paling pahit untuk tidak kita lebih nyungsep adalah naikin BBM. Ya, kita tidak merasakan karena kita tidak berada di dalam lingkaran kekuasaan. Ya, kita tahunya ini harus stabil, tapi kalau kita berada di sana, jika memang situasinya benar-benar mendesak BBM harus naik, ya itu memang keputusan yang tidak salah. Nah, terjadinya konflik di beberapa negara, terjadinya gagal panen, bukankah takdir Allah? Semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita sebagai seorang mukmin rela ikhlas dan mengimani ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, apapun sebab dan faktor naiknya harga komoditas hari ini, kita sebagai seorang mukmin bersabar. Karena itu semua adalah ketetapan dan takdir dari Allah. Kalau kita tidak bersabar,
kita marah-marah, kita turun ke jalan, kita merusak fasilitas, membakar ini, membakar itu, ini merupakan wujud tidak relanya dia dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik bagi kita bersabar, banyak kita bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua ini tidak lepas dari perbuatan tangan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan kepada seluruh kaum muslimin, dan memperbaiki keadaan yang saat ini kita rasakan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah taala kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, dan kita sampai pada Babut Taubah. Pelajaran yang kita ambil dari kitab Riyadhis Shalihin. Kita sampai pada hadis yang ke-17 dari Babut Taubah. Pada pertemuan bulan yang lalu, terakhir hadis yang kita bahas yaitu hadis yang diriwayatkan Abu Musa Abdullah ibnu Qais al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Di situ beliau Nabi SAW bersabda, Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul lail hatta tadlu asy-syamsu min maghribiha. Hadits rawahu Muslim. Kata Nabi yang artinya sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang berdosa di siang hari. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat dengan lapang tangan yang mana mereka bermaksiat dan berbuat dosa di malam hari. Hal demikian terjadi sampai matahari terbit dari arah barat, yang merupakan salah satu dari tanda-tanda besar kiamat akhir zaman. Artinya pintu taubat selama itulah Allah buka. Selama itulah Allah buka. Bab ini memberi petunjuk bagi kita, panduan bagi kita sebagai seorang hamba, yang kita tidak ada di antara kita yang bisa lepas dari yang namanya dosa, Pak. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah berdosa. Kita pasti berdosa. Ya. Apakah dosa itu yang sekali kita kerjakan atau bahkan dosa yang berkali-kali kita lakukan? Dan kita terhadap taubat amat membutuhkannya. Bahkan melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum kita. Karena taubat ini terkait dengan pengampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menerima taubat hambanya, maka dihapuslah dosa-dosanya. Nah, ini panduan bagi kita semua agar senantiasa kita benar dan tepat waktu saat kita bertaubat. Sebab taubat dibatasi dengan waktu dan keadaan. Kita akan bahas, angkat beberapa hadis dalam bab ini yang memberikan isyarat kepada kita petunjuk bahwa taubat itu ada batas waktu dan keadaannya. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita bertobat sudah habis batas waktunya. Atau jangan sampai kita bertobat dalam keadaan saat itu pintu taubat sudah ditutup oleh Allah. Ini kita harus waspadai terkait dengan waktu dan keadaan. Ya. Nah, hadis yang tadi kita sebutkan dari Abu Musa al-Ash'ari ini menunjukkan tentang batas waktu. Sampai matahari terbit dari arah barat. Itulah batas waktu paling akhir. Taubat Allah buka. Begitu matahari telah terbit dari arah barat dan kita tidak tahu kapan, ya, kita jangan terpengaruh dengan apa yang beberapa waktu viral. Ya, umur umat Islam itu hanya 1.500 tahun. Menurut prediksi yang di media sosial, Pak, hanya tinggal beberapa tahun saja. Ya, ini kalau saya boleh bilang ini orang sok tahu. Ya, memprediksi terjadinya hari kiamat. Ya. Jadi hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu dicampur aduk lalu kemudian disimpulkan. Dulu datang orang Arab, Pak, bertanya ini ke Nabi. Nabi yang menjawab. Orang Arab ini bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi jawab 1.500 tahun lagi. Apa jawaban Nabi?
apa yang sudah engkau persiapkan, kata Rasulullah. Nabi nggak jawab. Nabi nggak suka ditanya kapan hari kiamat, karena waktu itu orang ini bertanya sampai mengulang 3 kali. Nabi buang muka. Nabi tidak menghiraukan orang ini yang bertanya berkali-kali. Akhirnya Nabi SAW bertanya kepada dia, yang sudah antum persiapkan apa? Kapan terjadinya hari kiamat nggak penting, karena itu pasti terjadi. Yang paling penting adalah apa yang sudah kita persiapkan, itu yang paling penting. Ya. Kalau kapan terjadinya hari kiamat sudah ditetapkan oleh Allah, suka nggak suka pasti terjadi, nggak ada pilihan. Tapi apa yang sudah kita persiapkan di sini kan pilihannya berat. Ada sebagian manusia yang mempersiapkan dirinya dengan baik, ada yang nggak melakukan persiapan apapun. Ya. Itu yang paling utama. Nah, tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tidakkah kita ingat dengan hadis Jibril? Ketika Nabi SAW diajarkan kepada Jibril, diajarkan oleh Jibril tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Terakhir Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ditanya oleh Jibril, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Apa jawab Nabi SAW? 1500 tahun lagi. Sekian tahun lagi. Kata Nabi SAW, ya, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada si penanya. Yang nanya malaikat Jibril, Pak. Yang jawab Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Ini kita dua-duanya nggak ada yang tahu. Bahkan malaikat Jibril, malaikat terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak lancang bilang umur umat Islam 1500 tahun, Pak. Nggak lancang, nggak berani bilang kiamat sekian tahun lagi, enggak. Nabi jawab dengan tegas, saya dan Anda sama-sama nggak tahu, kata Nabi SAW. Hati-hati. Ya, ini tentang perkara gaib, kita nggak bisa berbicara terlalu jauh. Ya, kita berbicara tentang perkara gaib tidak keluar dari dalil, Pak. Ini perkara yang nggak kelihatan, perkara yang terjadi di masa yang akan datang. Nggak boleh keluar sama sekali dari dalil. Ya, apalagi dengan perasaan, apalagi dengan ya analisa yang nggak jelas. Ya, nah hadis tadi Abu Musa menjelaskan tentang batas waktu akhir terbitnya matahari di arah barat. Nah, kemudian hadis yang kedua, hadis malam hari ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Hadis ini menguatkan hadis yang pertama, hadis Abu Musa al-Asy'ari. Nabi bersabda, barang siapa yang bertaubat. Taubat adalah menyesali perbuatan yang sudah dikerjakan, lalu kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya. Ya. Menyesali, ada unsur penyesalan dan ada tekad untuk tidak mengulanginya. Itulah taubat. Kata Nabi, barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah pasti akan menerima taubatnya. Ya. Allah akan menerima taubat orang tersebut selama matahari belum terbit dari arah barat. Hadis ini masih sama, berbicara tentang batas waktu. Kemudian yang kedua, hadis kedua malam hari ini berbicara tentang keadaan bagaimana taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi kita sebutkan ada terkait dengan batas waktu dan ada keadaan tertentu kapan taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Hadis yang kedua dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, putra dari Umar radhiyallahu taala anhu, yaitu Abdullah bin Umar. Ini diantara sahabat yang wafat belakangan, Pak, ya. Jadi pada masanya Yazid ibn Muawiyah, ya, ini Abdullah bin Umar masih hidup. Ya. Terjadi fitnah besar-besaran pada masa itu, di mana kaum muslimin dipimpin oleh seorang gubernur yang sangat kejam. Ya, gubernur yang sangat kejam. Yang disebutkan dalam sejarah, gubernur yang pernah membunuh kaum muslimin sekian puluh ribu dengan tangannya sendiri. Belum ada, Pak, yang seperti ini. Dulu para sahabat hidup, sudah ada pemimpin-pemimpin yang zalim semacam ini, Pak. Ada sekarang pemimpin hari ini yang membunuh dengan tangannya sendiri. Paling dia suruh ya pasukannya, tentaranya, bodyguardnya. Ini Hajjaj bin Yusuf, ya, seorang gubernur, karena waktu itu khalifahnya adalah Yazid bin Muawiyah, itu membunuh dengan tangannya sendiri ribuan kaum muslimin. Belum yang sama pasukannya. Ya. Nah, bagaimana sikap mereka terhadap Hajjaj bin Yusuf? Ya, mereka bersabar. Ya, karena memang Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk ya mengkudeta. Ya, dilarang. Memerintahkan kaum muslimin untuk tetap mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Kalau disuruhnya untuk yang mungkar nggak boleh. Tapi selama perintah dan aturan mereka nggak ada kemungkaran, maka mendengar dan taat. Untuk apa? Agar kaum muslimin terbebas dari kekejamannya. Agar yang namanya pertumpahan darah bisa dihindari. Ya. Bukan kemudian ya justru menghina dan menjelek-jelekan mereka di atas mimbar, tidak. Ini bukan karena kita membenarkan kezaliman mereka, enggak. Ini demi keselamatan kaum muslimin. Karena darah seorang muslim amat berharga. Apa kata Allah dalam sebuah hadis qudsi? La zawalud dunya ahwanu. Kata Allah bahwa hancurnya alam semesta itu lebih ringan di hadapan Allah ketimbang matinya jiwa seorang muslim. Matinya jiwa seorang muslim itu lebih berat daripada hilangnya alam semesta buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dahulu para sahabat, meski demikian zalimnya itu pemimpin, mereka tetap taat. Untuk hal-hal yang ma'ruf, yang mungkar enggak. Ya. Demi apa? Agar kaum muslimin tidak terjadi pertumpahan darah di tengah mereka. Bukan merestui kezalimannya, bukan sama sekali. Tapi ada maslahat yang lebih besar, yaitu terselamatkannya darah dan nyawa kaum muslimin. Nah, disebutkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu Nabi SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah azza wa jalla senantiasa akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai kerongkongan. Hadis ini mengisyaratkan bahwa ada keadaan tertentu di mana taubat tidak diterima oleh Allah. Ada waktu tertentu dan ada keadaan tertentu. Kapan? Saat seseorang nyawanya udah di kerongkongan dan dia menyadari akan kematian, saat itulah taubat tidak bisa diterima oleh Allah. Pak, kita belajar dari bagaimana taubatnya Fir'aun. Kita jangan salah kira Fir'aun gak pernah taubat, Pak, ya. Fir'aun sempat bertaubat. Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran surat Yunus. Jadi sezalim-zalimnya Fir'aun, sedurhaka-durhakanya Fir'aun, itu pernah taubat, Pak. Kita bisa baca kisahnya itu dalam Al-Quran surat Yunus. Ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya,
Disitulah kemudian Fir'aun menyadari ketika mendengar gemuruh air, ombak, gelombang yang begitu besar mendekati dirinya, dia menyadari bahwa kematian hari ini tidak bisa lagi dihindari. Ya. Apa kata Fir'aun? Ya. Kata Fir'aun, aku bertaubat kepada Allah, yang artinya aku bertaubat kepada Allah. Annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Apa kata Fir'aun? Aku beriman kepada Allah. Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Dan aku termasuk orang-orang Islam, kata Fir'aun. Itu di saat kematian sudah dia prediksi nggak mungkin dia meleset dari kematian hari itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah menjawab taubatnya Fir'aun? Menerima taubatnya Fir'aun? Tidak. Karena saat itu dia sudah seperti orang yang nyawanya di tenggorokan, di kerongkongan. Ya. Jadi Fir'aun bertaubat, namun Allah menolak taubatnya. Ya. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Dan Allah katakan kepada Fir'aun, pada hari inilah wahai Fir'aun, ya, kami selamatkan jasadmu. Al-yawma nunajjika bibadanika, kami selamatkan jasadmu dan tidak ada yang kurang sama sekali dari fisiknya, enggak lecet, enggak rusak sama sekali jasadnya, Pak. Litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi pelajaran bukti bagi orang yang datang setelahmu. Dijelaskan para ulama ahli tafsir, maksud dari firman Allah, pada hari itu kami tolong engkau, kami selamatkan jasadmu. Jadi jasad Fir'aun itu, Pak, dengan sengaja Allah selamatkan, dia terlempar dari kedalaman laut ke daerah yang begitu tinggi. Terlempar jasadnya, dia nggak tenggelam dan kemudian hilang. Padahal betapa banyak itu pasukannya yang tenggelam, hilang, nggak ditemukan. Tapi jasadnya Fir'aun, dia seolah-olah dimuntahkan oleh laut dan kemudian dia tergeletak di tempat yang tinggi. Ya, dan kata Allah, al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Dan ajaibnya waktu itu, tidak ada yang rusak sedikit pun dari fisiknya Fir'aun, sehingga jelas wajahnya, bahkan lengkap dengan pakaian perangnya yang begitu terkenal. Kata Allah, untuk menjadi bukti bagi orang yang datang setelahmu. Karena waktu itu orang-orang Bani Israel, Pak, meragukan kematiannya Fir'aun. Orang-orang Bani Israel itu ragu, ini benar nggak Fir'aun tenggelam dan mati? Ya, mereka ini suasananya masih mencekam. Setelah Allah menyelamatkan mereka di seberang Laut Merah, mereka hanya mendengar kabar bahwa Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di tengah-tengah lautan. Tapi mereka ragu, benar nggak ini? Jangan-jangan dia selamat di pinggir pantai. Lalu kemudian Allah buktikan dengan kejadian itu. Dimuntahkan jasadnya ke tempat dataran tinggi dan tidak ada yang rusak sama sekali fisiknya, sehingga mudah dikenali dan menjadi bukti bagi Bani Israel bahwa Fir'aun betul-betul sudah mati. Adapun hari ini diketemukan oleh para ahli sejarah arkeologi, ya, jasadnya yang dimumikan, dan mereka menyimpulkan bahwa ini adalah Fir'aun zamannya Nabi Musa. Itu bukan yang dimaksud oleh ayat, Pak, ya. Ini salah, keliru. Banyak orang keliru menafsirkan ayat al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah, maksudnya dimumikan. Ini salah, keliru dalam menafsirkan ayat. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah Fir'aun itu diselamatkan jasadnya untuk bukti Bani Israel kalau dia benar-benar sudah mati. Nggak ada perdebatan fisiknya rusak. Kalau rusak kan mungkin mereka kesulitan mengenalinya, Pak, ya. Tapi enggak, ini utuh. Ya, utuh. Dan akhirnya bisa dikenali dan yakin bahwa Fir'aun sudah mati. Ya. Dan tidak ada jaminan apa yang Allah sebutkan tadi menandakan bahwa jasad Fir'aun tidak akan hancur dimakan bumi. Tidak. Ya.
Bukan itu. Ayat itu tidak berbicara tentang muminya Fir'aun, enggak. Ya. Ayat itu tidak berbicara tentang muminya Fir'aun. Meskipun hari ini, kalaulah benar, ini kan versi arkeolog Pak ya. Kalaulah benar, mumi Fir'aun yang ada di museum yang ada di Mesir, adalah benar Fir'aunnya zaman Nabi Musa, itu menandakan bahwa sejarah sesuai dengan Al-Quran. Ya, bahwa sejarah ya sesuai dengan Al-Quran. Bahwa ya ditemukan kemudian kalaulah benar, ini menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah kalamullah, dia benar, dan sejarah ya salah satu pembuktiannya. Ya, jika itu benar, ya sampai hari ini dipertontonkan, diperlihatkan oleh ya bisa dilihat oleh semua orang. Ya. Jadi bahwa jasad Fir'aun ya tidak ada jaminan Allah abadikan, bukan, akan tetapi ya ayat itu tidak berbicara tentang itu, meskipun hari ini sejarah membuktikan bahwa Fir'aun itu ada ya, dan kalaupun benar itu Fir'aun, ini bukti bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah ya yang ada di tengah-tengah kita. Allahu a'lamu bishawab. Itu hadis yang kedua, kita azan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua dan terakhir kita sebutkan. Di situ menjelaskan tentang keadaan kapan taubat seseorang tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini ditegaskan juga dalam ayat walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Allah menyebutkan dalam firman-Nya surat An-Nisa, bukanlah taubat bagi yang melakukan perbuatan buruk maksiat sampai kepadanya ketika ya sampai datang kepadanya salah seorang di antara mereka kematian, lalu kemudian dia mengatakan saya sekarang bertaubat kepada Allah. Bukanlah taubat yang seperti itu Allah terima. Ketika seseorang menyadari bahwa kematian pasti menjemputnya, maka bukan saat itulah. Oleh karenanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini menjadi pelajaran bagi kita, dan ini merupakan salah satu dari kelemahan diri kita, yang mana kita selalu menunda-nunda, dan seolah-olah kita merasa kematian masih jauh dari diri kita, ya, seolah-olah hari kematian masih jauh. Seolah-olah suatu saat kita akan menyadari bahwa kematian dekat, barulah kita bertaubat. Itu yang menjadi alasan sering kalinya kita menunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal yang namanya kematian tidak seorang pun tahu kapan datangnya. Berapa banyak di antara manusia yang dia sakit dalam keadaan yang begitu lemah, dia mengira bahwa saat itu dia akan mati, tapi nggak mati. Berapa banyak di antara manusia dia merasa kayaknya nggak sekarang deh, anak lagi sehat-sehatnya di badan, lagi fit-fitnya. Tapi apa ketika Allah takdirkan dia jatuh dan meninggal dunia? Berapa banyak Pak yang dia meninggal dunia tanpa sebab, harus sakit terlebih dahulu. Sebagian kita terjebak dengan anggapan bahwa kalau orang meninggal dunia mesti diawali sakit dulu. Kita terjebak dengan anggapan itu. Barangkali kita sudah menemui sekian banyak orang yang meninggal tanpa diawali dengan sakit dulu. Ya, ada yang berangkat kerja dalam keadaan sehat walafiat. Dia nggak tahu tiba-tiba ya ada truk yang kemudian remnya blong. Dalam 1 bulan sudah ada 2 kejadian tuh. Merenggut nyawa sekaligus dalam satu waktu sekian banyak orang. Siapa yang menyangka dia keluar dari rumahnya dalam keadaan sehat walafiat, lalu kemudian Allah mencabut nyawanya dengan keadaan demikian? Gak ada dugaan, gak akan ada yang mengira. Itulah kematian yang mendadak. Karena sebab itulah kemudian tidak ada alasan seseorang untuk menerima, untuk menunda-nunda taubatnya.
Karena dia tidak pernah tahu secara pasti kematian itu kapan datangnya. Nah, hadis-hadis tadi menjelaskan kepada kita tentang keadaan-keadaan agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Kapan batas waktu paling akhir taubat itu diterima saat matahari terbit dari arah barat dan ketika nyawa di kerongkongan. Itulah dua keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menerima taubat hambanya. Demikian para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, dua hadis yang kita bahas pada kesempatan berbahagia di malam hari ini semoga mampu menjadi pemandu bagi kita, dibukakan hati kita sehingga kita bisa mengamalkan hadis tersebut. Dan kemudian yang paling utama juga bisa kita ajarkan. Ya, barangkali kita sampai di rumah kita berdiskusi dengan istri kita, mengingatkan anak kita. Demikianlah bagaimana berkahnya ilmu seseorang. Ya, ilmu apa yang kita dapat, kita amalkan dan kita sampaikan. Tidak mesti dalam forum semacam ini. Ya, ini hanya satu dari sekian banyak cara kita menyampaikan apa yang kita tahu dari agama. Ya, semoga hal itu menjadi ilmu yang bermanfaat yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika manusia meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, itu tidak pernah terputus koneksinya meski kita telah meninggal dunia. Pahala akan terus mengalir. Barangkali dari ilmu yang tidak seberapa kita dapatkan, tapi ternyata menjadi inspirasi bagi sebagian orang. Ya, kita nggak pernah duga, Pak. Sekarang sarana kita berdakwah begitu luas. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Jika ada pertanyaan barangkali silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, pertanyaan bagaimana sikap kita terhadap mereka yang sudah meninggal dunia, apakah orang tua, apakah kakek, apakah buyut kita barangkali yang dahulu belum sempat bertaubat kita ketahui, tapi kita tahu dia seorang muslim. Apabila mereka seorang muslim, maka kewajiban kita atas mereka adalah mendoakannya. Ya, adalah mendoakan mereka. Itu kewajiban kita. Karena di antara yang sampai ya, yang bermanfaat amalan orang hidup untuk yang meninggal dunia adalah doa anak yang soleh. Kata Nabi SAW tadi, seseorang apabila meninggal dunia terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, salah satunya doa anak yang soleh. Maka senantiasa kita berusahalah untuk menjadi anak yang soleh. Apapun diri kita, hakikatnya kita anak, hakikatnya kita punya orang tua. Dan kita adalah sebagai seorang anak. Berapapun usia kita. Barangkali di sini ada yang berusia 70 tahun. Pak, hakikatnya Anda adalah anak. Anda punya orang tua. Maka kita harus menjadikan diri kita sebagai anak soleh. Agar doa kita bermanfaat untuk orang tua kita. Bukan hanya orang tua kita, Pak. Kita doakan kakek kita. Ya, kita doakan kakek buyut kita. Semua, jangan orang tua saja. Kalau bukan kita yang mendoakan kakek buyut kita, siapa yang mendoakannya? Anak-anaknya sudah meninggal semua. Maka jangan terhenti sampai kedua orang tua, tapi doakanlah semua kakek buyut kita. Karena itulah yang bermanfaat bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Ya. Ya. Nah, dan hal itu yang paling utama. Meski ada beberapa amalan yang bermanfaat orang hidup mengerjakan dan bagi orang yang meninggal dunia, meski seperti misalkan kita bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, itu bisa. Tapi para ulama menjelaskan yang paling afdol adalah doa ketimbang kita sedekah atas nama mereka yang sudah meninggal dunia. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya,
Ya Imam, mana yang paling afdol? Kita bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal ataukah kita mendoakan? Yang paling afdol adalah doa. Ya. Mengapa paling afdol doa? Karena Nabi sebutkan doa anak yang soleh. Bukan Nabi sebutkan sedekah anak soleh untuk orang tuanya, enggak. Tapi Nabi bilang doa anak soleh. Ya, jadi jangan kita sepelekan doa. Ya, kalau kita mendoakan untuk orang tua kita doakan kakek kita doakan buyut, ya, dan bapak-bapak kita dahulu. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.